aksi konyol para hacker di dunia. Halo Kak, jumpa lagi nih di channel Sapi Betina, channel yang selalu memberikan informasi unik dan menyegarkan otak. Rasanya kita semua tahu ya, atau paling tidak pernah mendengar kata hacker ya Kak. Hacker atau peretas ini adalah orang-orang yang memodifikasi, menganalisa, mempelajari hingga menerobos masuk ke dalam sistem jaringan komputer. Sosok hacker banyak digambarkan di film-film fiksi sebagai sosok serius yang cerdas, peretas, dan membicarakan hal-hal yang pribadi. Beda dengan di film-film, ada loh Kak, hacker yang justru terlihat konyol. Seperti apa sih kekonyolan mereka? Sebelum menyimak lebih lanjut, jangan lupa ya Kak untuk subscribe dan share video dari channel Sapi Betina. Mari kita sama-sama membangun channel ini agar tetap memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, hacker memberitahukan alamat. Seorang hacker asal Bangladesh bernama Sehi Mirza pernah melakukan aksi hacking dengan cara yang konyol. Dia berhasil menerobos keamanan website militer pemerintah Bangladesh dengan mengubah tampilan websitenya. Di laman website tersebut, Sehi Mirza menuliskan bahwa pemerintah Bangladesh tak melakukan apapun untuk mengembangkan sektor IT di Bangladesh. Selain itu, dia juga menuliskan bahwa pemerintah tidak tahu apa-apa soal IT. Namun, entah teledor atau sengaja, dia juga menuliskan nama dan alamatnya sendiri di laman tersebut loh Kak. Akhirnya, sudah jelas endingnya. Sehi Mirza dengan mudah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Yang kedua, memutar video porno. Umumnya, aksi seorang hacker adalah untuk memindahkan data yang diinginkan kan Kak? Namun, hacker asal Indonesia ini berbeda dan bisa dibilang konyol. Mungkin kakak masih ingat dengan kejadian Videotron yang memutar video porno di Jakarta pada bulan November 2016 lalu. Tak main-main, video tersebut berdurasi 10 menit dan sontak membuat para pengendara kaget. Setelah ditelusuri, ternyata aksi ini bukan murni dilakukan oleh hacker, tapi hanyalah tindakan konyol seorang pegawai yang teledor memutar video porno dari komputernya. Padahal komputer itu justru tersambung dengan sistem jaringan Videotron. Sementara itu, PC-nya kebetulan terhubung dengan sistem jaringan Videotron tersebut. Jadi Kak, pelaku sebenarnya hanyalah seorang yang tidak tahu sepenuhnya tentang komputer dan juga murni karena keteledoran operator Videotron. Apa namanya, iklan billboard? Yang ketiga, hacker bermain game. Dua orang pria dengan identitas anonimus ini berhasil membobol keamanan sebuah gedung. Selain itu, dua orang tersebut juga mengerjai kelistrikan dan sistem pencahayaan gedung dan mengontrolnya melalui laptop dari luar gedung. Terlihat dari luar, lampu gedung menyala dan membentuk formasi serta pola seperti video game jadul. Salah seorang pengunjung hotel justru terlihat sangat kesal dengan kondisi lampu kamarnya yang on-off begitu saja. Banyak yang menduga jika video ini hanyalah editing semata. Menurut kakak sendiri gimana? Yang keempat, membocorkan serial Game of Thrones. Selayaknya aksi para hacker, kelompok hacker asal Amerika Serikat ini beraksi menggunakan nama Anonymous. Mereka meretas server perusahaan dan mengambil data sebesar 1,5 terabyte dari stasiun TV kabel Amerika Serikat, HBO. Kejadian ini terjadi saat serial TV Game of Thrones sedang sukses dan seru-serunya. Mereka mengancam untuk membocorkan data-data dan informasi yang berhasil dicuri. Data dan informasi itu disebarkan ke internet jika HBO tidak memberikan uang sebesar 7,5 juta US dollar atau setara dengan 113,9 miliar rupiah. Namun karena permintaan mereka tidak dituruti, para hacker ini membocorkan seri ke-7 serial Game of Thrones ke internet. Bukan hanya itu Kak, informasi karyawan, data kesehatan, dan data perbankan perusahaan juga dibocorkan. Yang kelima, melamar pekerjaan.
Seorang hacker asal Amerika Serikat bernama Edward pernah berhasil mengelabui pemerintah Amerika Serikat dan lolos dari deteksi loh kak. Pada tahun 2006, ia meretas sistem komputer Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sejak kejadian tersebut, ia berhasil kabur dan tanpa meninggalkan jejak selama 2 tahun. Namun 2 tahun berselang, pemerintah menemukan satu celah konyol yang membuat dirinya akhirnya ditangkap. Saat melakukan aksinya dulu, ia hanya meninggalkan jejak yakni alamat email wolfenstein_ingrid@yahoo.com. Dan konyolnya, pada tahun 2009, alamat email ini dipakai untuk mengirimkan lamaran pekerjaan di beberapa lowongan kerja. Alhasil, secara teledor, ya ditangkap deh. Yang keenam, meretas situs Telkomsel. Kakak juga pasti ingat nih kejadian di mana situs laman resmi Telkomsel diretas dan tidak dapat diakses oleh pengunjung pada tanggal 8 April 2017. Namun dengan cepat pihak Telkomsel akhirnya berhasil mengembalikannya dengan normal. Hal ini sempat membuat heboh dan dengan cepat viral loh kak di media sosial. Bagaimana tidak, di laman web Telkomsel itu tertera pesan yang bahasanya sedikit konyol. Tulisan tersebut bagi para fakir kuota justru sangat mewakili perasaan. Nah, dengan memakai bahasa gaul, para hacker menginginkan operator seluler terbesar di Indonesia tersebut menurunkan harga pembelian kuota internet. Keluhan internet mahal dari hacker Indonesia ini banyak menuai simpatik loh dari pengguna Telkomsel. Dan kabar baiknya, pihak Telkomsel menerima keluhan tersebut sebagai kritik yang membangun bagi mereka. Oke juga ya kak, aksi hacker yang sampai detik ini tidak bisa diidentifikasi siapa pelakunya tersebut. Yang ketujuh, mengerjai pembawa acara. Aksi peretas asal Belanda yang satu ini sih konyol banget loh kak. Dengan keahlian meretasnya, seorang hacker bernama Max berusaha menghack jaringan EDTNL, sebuah program berita asal Belanda. Hacker ini mengganti teks yang harusnya dibaca oleh pembawa acara dari sebuah layar yang biasanya berada di studio acara. Terlihat Max mengubah teksnya tidak sesuai dengan rencana pemberitaan. Pembawa acara merasa dikerjai dan menebak ada seseorang yang bermain dengannya dan komputer yang ada di studio. Max pun terasa puas dan tertawa di balik tempat kerjanya. Memang hacker bisa dibilang sangat merugikan orang lain, jadi alangkah baiknya jika kemampuan tersebut dibuat untuk kebaikan. Jika seandainya kakak menjadi hacker, kira-kira mau ngehack apa ya kak?